Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang analisis exposure ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada perusahaan rokok energi di BEI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Andri Ferdianto dengan NRP 130, 221, 236 dan ada Ahnaf Ahmad Bob Said dengan NRP 130, 221, 265 dan juga ada Dimas Agung Prayogo dengan NRP 130, 221, 159 dan yang terakhir ada Maulana Riko Saputra dengan NRP 130, 221, 141. Habis itu yang pertama adalah pendahuluan. Nah, dalam masa penelitian ini kami telah meningkatkan perdagangan internasional maupun investasi internasional yang diikuti oleh peningkatan informasi, komunikasi, dan transportasi, serta usaha antar negara untuk melakukan integrasi secara global dari perdagangan barang dan jasa, serta meningkatkan efisien dari penggunaan sumber daya. Dalam transaksi perdagangan barang ataupun jasa dilakukan menggunakan berbagai mata uang, sehingga fluktuasi dari nilai mata uang suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap nilai mata uang negara lainnya. Setelah itu, kebutuhan ekonomi antar negara mengalami keterkaitan. Hal itu juga disebabkan oleh adanya peningkatan kapitalisasi pasar keuangan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, serta suku bunga yang tinggi dari negara berkembang. Perubahan dari nilai tukar mata uang akan berpengaruh terhadap arus kas perusahaan, baik dari perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak asing atau luar negeri maupun hanya melakukan transaksi dengan pihak dalam negeri. Setelah itu juga perubahan yang diakibatkan dari exposure ekonomi berpengaruh lebih penting untuk jangka panjang suatu bisnis perusahaan jika dibandingkan dengan perubahan yang disebabkan dari exposure transaksi ataupun exposure translasi. Kendati demikian, exposure ekonomi masih sering dinilai subjektif karena tergantung dari perkiraan perubahan arus kas di masa yang akan datang dalam suatu kurun waktu yang arbiter. Bisa diartikan exposure ekonomi bukan berasal dari proses akuntansi, namun exposure ekonomi berasal dari analisis operasi ekonomi. Dampak dari exposure bergantung dari horizon waktu yang digunakan. Keuntungan maupun kerugian perusahaan tergantung dari mata uang yang mendasari arus kas. Mata uang yang mendasari yang ada misalnya utang, komitmen pembelian maupun penjualan tidak dapat diubah. Dampak selanjutnya adalah pada arus kas jangka menengah seperti ditunjukkan dalam anggaran 2 hingga 5 tahun dengan asumsi kondisi yang terjadi adalah keseimbangan antara kurs falas, inflasi, dan suku bunga. Pada kondisi equilibrium, perusahaan dapat melakukan penyesuaian harga supaya dapat mempertahankan arus kas pada tingkat yang diharapkan. Dampak terakhir adalah jika pada arus kas jangka menengah tidak terjadi keseimbangan, perusahaan tidak dapat menyesuaikan biaya dan harganya yang diakibatkan dari perubahan perbandingan nilai mata uang antar negara. Ya, dan juga ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur exposure ekonomi dalam sebuah perusahaan. Yaitu pertama ada sensitivitas penerimaan dan biaya terhadap pergerakan fluktuasi. Yang kedua ada analisis regresi terhadap data historis arus kas dan kurs. Sensitivitas penerimaan dan biaya terhadap pergerakan fluktuasi ini dapat dengan melakukan klasifikasi aliran kas ke dalam laporan laba rugi yang berbeda dan secara subjektif juga melakukan prediksi masing-masing laporan tersebut yang berdasarkan dari perkiraan korelasi antara nilai mata uang. Setelah itu ada analisis penelitian yang telah kami buat yaitu pengelolaan exposure ekonomi yang ditimbulkan akibat dari kurs yang fluktuatif akan memengaruhi arus kas perusahaan di kemudian hari. Penelitian tersebut akan menganalisis pengaruh perubahan kurs dan inflasi sebagai faktor exposure ekonomi terhadap perubahan arus kas perusahaan menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square. Dari hasil analisis tersebut diharapkan bisa memberikan informasi mengenai tingkat sensitivitas arus kas perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap persentase perubahan kurs dari perubahan inflasi. Pemahaman dari faktor exposure ekonomi yang dapat mempengaruhi arus kas paling dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan strategik jangka panjangnya. Lalu saya akan lanjutkan yang bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu exposure ekonomi. Exposure ekonomi merupakan present value dari arus kas masa depan dari sebuah perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Yang artinya
dari setiap ada pergerakan kurs akan menyebabkan perubahan pendapatan dan pengeluaran yang berpengaruh terhadap keuntungan aliran kas saat ini. Akan tetapi, pengaruh dari fluktuasi nilai tukar atau arus kas sebuah perusahaan tidak hanya disebabkan oleh transaksi valuta. Terdapat juga sejumlah variabel-variabel umum yang mempengaruhi arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan yang dipengaruhi oleh apresiasi dan depresiasi valuta lokal. Karena itu, dampak eksposur ekonomi sangat bergantung pada panjang waktu yang digunakan. Aliran kas perusahaan dapat dikelompokkan dalam 4 tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah dengan kasus keseimbangan, jangka menengah dalam kasus ketidakseimbangan, dan jangka panjang. Dampak pertama pada arus kas perusahaan dalam anggaran berjalan untuk tahun tersebut, jangka pendek, yaitu kerugian atau keuntungan tergantung pada mata uang unit dari arus kas yang diharapkan. Mata uang denominasi ini tidak dapat diubah untuk mendanai komitmen lain yang ada. Oleh karena itu, realisasi arus kas akan berbeda dengan yang direncanakan dalam anggaran. Dalam praktiknya, fluktuasi nilai tukar dapat menyebabkan harga berfluktuasi dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, dampak kedua itu menyangkut arus kas selama periode anggaran 2-5 tahun dengan asumsi terjadi keseimbangan antara nilai tukar, inflasi, dan suku bunga domestik. Pada equilibrium, perusahaan dapat menyesuaikan harga dari waktu ke waktu untuk menjaga arus kas pada tingkat yang diharapkan. Kebijakan moneter fiskal dan neraca pembayaran memiliki pengaruh besar pada apakah keseimbangan akan terjadi dan apakah perusahaan akan dapat menyesuaikan harga dan biaya. Dalam equilibrium, perusahaan bebas menyesuaikan harga dan biaya agar tetap kompetitif. Lalu yang ketiga, yaitu dampak ketiga menyangkut arus kas jangka menengah dengan asumsi ketidakseimbangan. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat menyesuaikan harga dan biaya karena fluktuasi nilai tukar. Arus kas aktual perusahaan berbeda dari arus kas yang diharapkan. Dampak keempat adalah pada arus kas jangka panjang. Dalam hal ini, arus kas perusahaan dipengaruhi oleh reaksi para pesaingnya dan calon pesaingnya terhadap perubahan nilai tukar dalam kondisi yang tidak seimbang. Perusahaan yang terekspos pada persaingan internasional terekspos pada risiko nilai tukar jangka panjang jika pasar valuta asing gagal untuk menyeimbangkan. Lalu, mengenai arus kas masuk, menyatakan bahwa apresiasi mata uang lokal mengurangi penjualan untuk perusahaan domestik. Ini karena konsumen lokal cenderung membeli alternatif yang lebih murah dari luar negeri. Tingkat penurunan penjualan lokal akan tergantung pada seberapa kompetitif perusahaan asing di pasar lokal. Dan seiring dengan apresiasi mata uang lokal, arus kas dari aktivitas ekspor dalam mata uang lokal juga akan menurun. Ini karena importir asing membutuhkan lebih banyak mata uang dalam negeri mereka untuk membayar produk ini. Lalu, demikian pula ekspor dalam mata uang asing juga akan menurun. Hal ini karena permintaan produk dari bisnis lokal oleh importir asing tetap tidak berubah karena importir asing ini membeli dalam mata uang lokal mereka. Namun ketika perusahaan menerima arus kas masuk dari mata uang asing, perusahaan mengubahnya menjadi mata uang lokal. Sama sebaliknya, menyatakan bahwa apresiasi mata uang lokal mengurangi nilai ekspor dalam mata uang lokal. Selanjutnya, ketika mata uang lokal terdepresiasi, semua dividen dan bunga dari investasi asing berkurang ketika dikonversi ke mata uang lokal. Selanjutnya, kurs. Dalam konsep perdagangan internasional, setiap negara yang tergabung di dalamnya harus menyesuaikan alat pembayaran dalam sistem moneternya, atau dalam transaksi perdagangan internasional disebut istilah kurs valuta asing. Untuk nilai tukar atau kurs menunjukkan seberapa besar rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh uang asing. Dengan kata lain, kurs merupakan harga mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang lain.
Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu nilai tukar rupiah dalam dolar, karena dolar merupakan mata uang yang stabil di dalam perekonomian. Sistem kurs valuta asing sangat bergantung dari sifat pasar. Dalam pasar bebas, kurs akan berubah seiring dengan berubahnya permintaan dan penawaran. Menurut Salvatore 2013 menjelaskan bahwa kurs mempunyai fungsi yang penting di dalam perekonomian negara karena kurs adalah salah satu faktor yang mendukung lancarnya perdagangan internasional yang dilakukan negara dan negara lainnya. Selanjutnya inflasi. Inflasi adalah suatu proses di mana meningkatnya harga-harga yang akan terus bertambah sesuai dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, likuiditas di pasar yang memicu konsumen atau bahkan spekulasi sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Jika suatu harga berfluktuasi meningkat di bulan ini dan bulan depan turun, dan setiap adanya kenaikan kerja, tidak berarti sebagai inflasi. Penyebab inflasi biasanya karena adanya banyak faktor. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, setidaknya ada 6 faktor penyebab inflasi. Antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat suatu harga barang atau jasa itu mengalami kenaikan. Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama, perubahan kurs sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap arus kas perusahaan. Yang kedua, inflasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap arus kas perusahaan. Dan yang ketiga, perubahan kurs dan inflasi secara bersamaan juga berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Oke, selanjutnya nyampe di bab 3, ini metode penelitian, yaitu yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis metode kuantitatif dengan pendekatan deskripsi verifikatif karena adanya variabel yang akan ditelaah hubungannya untuk menyajikan gambaran mengenai fakta-fakta hubungan antara variabel yang diteliti. Objek yang diteliti ini merupakan perubahan yang bergerak di sektor barang konsumsi pada sektor industri rokok yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lalu subjek penelitian tersebut yaitu laporan arus kas perubahan berupa data statistik kurs dan inflasi. Lalu metode pengelolaan data. Dalam penelitian ini persentase perubahan kurs rupiah terhadap dolar dihitung dengan rumus dari kutipan Nazir 2014 contohnya sebagai berikut. Jadi ini rumusnya dan mungkin bisa dibaca juga keterangannya. Lalu menurut Manurung dan Raharja di tahun 2004, itu inflasi merupakan proses naiknya harga-harga secara terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor, di antara lain meningkatnya konsumsi masyarakat, adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam penelitian tersebut, yang jadi variabel terikat yaitu arus kas dengan data per kuartal yang didapatkan dari laporan keuangan arus kas sebagai perhitungan dasar exposure ekonomi menurut Madura di tahun 2000. Exposure ekonomi dapat diartikan sebagai sejauh mana present value dari arus kas masa depan sebuah perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Exposure ekonomi dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut. Ini dari Jeff Madura tahun 2015. Lalu di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini pembahasannya dimulai dari analisis agresi. Dalam jurnal ini menentukan model yang ditetapkan dalam menganalisis regresi. Maka dilakukan uji model terlebih dahulu. Yang pertama dilakukan perbandingan common effect model dan fixed effect model. Dengan dilakukan uji F statistik atau Cow test, itu pengujian dilakukan untuk uji statistik F atau C kuadrat dengan hipotesis sebagai berikut. Jadi hasil uji Cow-nya itu efek tes dari cross section F itu statistiknya 10,636232 dengan probabilitas 0,0005 dan cross section C square itu angka statistiknya 18,404709 dengan probabilitasnya 0,0001
Dari hasil uji tersebut terlihat bahwa nilai probabilitas cross section F-test sebesar 0,0005 yang artinya lebih kecil dari 5%, sehingga H0 atau HO diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa fixed effect ini lebih baik digunakan dibandingkan model common effect. Oleh karena itu, yang terpilih adalah model common effect. Dilanjutkan dengan pengujian Hausman. Hausman ini dari hasil yang sudah didapatkan itu dilihat bahwa cross section random sebesar 0,0000 yang artinya lebih kecil dari 5%. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa lebih baik menggunakan model fixed effect daripada model random effect. Dalam penelitian tersebut tidak dilakukan uji Lagrange multiplier, yakni uji untuk membandingkan antara model common effect dan random effect, karena sesuai dengan hasil uji Chow dan uji Hausman sebelum yang sudah dilakukan, bahwa model fixed effect lebih baik digunakan dalam penelitian tersebut. Uji Lagrange multiplier ini hanya dilakukan jika hasil dari uji Chow dan Hausman tidak relevan. Namun yang terjadi adalah relevan, sehingga dalam penelitian tersebut model yang digunakan adalah model fixed effect. Lalu uji asumsi klasik. Dalam jurnal ini mengatakan bahwa analisis regenerasi ini terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, multikoliniaritas dan heteroskedastis. Model regresi ini seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varian yang konstan atau tidak. Namun dari jurnal ini juga mengatakan bahwa model yang baik adalah model yang memiliki varian dari setiap gangguan atau residual konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana asumsi tersebut tidak tercapai. Dengan kata lain, di mana yaitu ekspektasi dari error dan varians dari error yang berbeda tiap periodik waktu. Berdasarkan tabel 3, koefisien korelasi antara variabel bebas lebih kecil 0,80, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak akan terjadi korelasi antara variabel bebas. Dalam hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan dalam tabel 4 menunjukkan nilai probabilitas pada setiap variabel independen atau lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa yang diteliti terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas. Hasil proses estimasi model yang kita lihat dari tabel 4 ini tadi, dari jurnal itu disajikan dalam tabel 5. Persamaan regresi linear berganda pada model fixed effect adalah sebagai berikut. Yang tabel 5 ini ya. Jadi berdasarkan persamaan yang berasal di jurnal ini bahwa diketahui nilai konstanta A sebesar 0,37561, berarti jika suatu perubahan kurs dan inflasi bernilai 0 atau konstan, maka arus kas atau exposure ekonomi bersifat positif, yaitu sebesar 0,307561 satuan. Nilai beta 1 perubahan kurs sebesar 0,300137. Artinya setiap perubahan kurs mengalami sebuah kenaikan atau satuan, maka arus kas akan naik sebesar 0,300751 dengan satuan. Dengan asumsi variabel independen lainnya yaitu inflasi bernilai 0 atau konstan. Nilai beta 2 inflasi sebesar 0,176850. Artinya setiap inflasi mengalami kenaikan satu satuan, maka arus kas akan naik dengan nilai tersebut. Dengan asumsi variabel independen lainnya yaitu perubahan kurs bernilai 0 atau konstan. Ini tabel 5-nya. Ini tabel 5-nya. Uji signifikan parsial atau biasa uji signifikansi parsial T. Pembuat jurnal menggunakan uji statistik T untuk mengetahui apakah variabel bebas dimasukkan ke dalam model secara parsial akan berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel terikat atau variabel yang lain. Dalam pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada tingkat signifikan alfa sebesar 5% dan jika nilai T hitung lebih dari nilai T tabel maka HO diterima, dan jika nilai T hitung kurang dari nilai T tabel maka HO ditolak. Adapun jika signifikansi T kurang dari 0,005 maka HO ditolak, dan jika signifikansi kurang dari T-nya lebih dari 0,005 maka HO diterima. Pada penelitian ini uji T dilakukan dengan membandingkan hasil T hitung dari hasil FUS 8 dengan tabel 1,661. Jadi T tabelnya itu 1,661 yang diperoleh dari hasil alfa sama dengan 0,05 dan DF 116. Ini tabelnya, tabel 6. Dengan melihat dari hasil uji T diperoleh variabel kurs memiliki nilai T hitung 0,795,379, yaitu kurang dari T tabelnya, yaitu 1,661 tadi, dengan nilai probabilitas 0,4342 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 tadi, dari alfa itu tadi. Maka HA1 dari nilai kurs ini itu ditolak, tapi HO1 dari inflasi itu diterima. Variabel inflasi memiliki T hitung 0,731531, yaitu lebih dari T tabelnya 1,661 serta probabilitasnya 0,4715 memiliki nilai lebih besar di tingkat signifikansi 0,05. Maka HA2 ditolak dan HO2 bisa diterima. Oke, ini salah ya. Ini aslinya bukan seperti ini, tapi kurang dari, bukan lebih dari. Oke, seperti itu. Lalu uji signifikansi simultan F. Pembuat jurnal melakukan uji simultan F untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara keseluruhan atau simultan antara nilai variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan melihat tabel 7, F statistik, melihat dari tabel ini, itu F statistik sebesar 5,383753 atau lebih besar dari F tabel sebesar 3,07, dan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,03068 atau lebih kecil dari 0,05. Melalui persyaratan signifikansi alfa 5%, tingkat signifikansi probabilitas F statistik arus kas perubahan kurang dari 0,05, maka HO3 ditolak dan HA3 diterima. Uji koefisiensi determinasi atau R2. Dalam jurnal tersebut, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Dan pada aplikasi FUS 8, koefisien determinasi ditunjukkan oleh adjusted R-squared. Di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa nilai adjusted R-squared dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah 0,385089 atau 38,5089%. Dan sisa sebesar 64,4914% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Ini pembahasan hasil penelitian ya. Pengaruh perubahan kurs terhadap arus kas. Yang pertama, berdasarkan uji T, diketahui bahwa koefisien presentasi perubahan kurs bernilai positif dan tidak signifikan sebesar 0,30137. Artinya perubahan variabel kurs indikator eksposur ekonomi berubah searah dengan arus kas. Hal ini dikarenakan semakin
Fluktuatif tingkat perubahan kurs akan menyebabkan tingginya present value arus kas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan perubahan kurs terhadap arus kas yang merupakan indikator exposure ekonomi. Hal ini penyebabnya karena tingkat exposure yang tercenderung rendah oleh perusahaan industri rokok dengan menggunakan valuta asing sebagai mata denominasinya. Karena perubahan pada industri rokok, pengeluaran dan penerimaan terutama menggunakan mata uang rupiah, oleh karena itu perubahan pada aliran kas yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar juga rendah. Jika impor yang rendah juga dapat menurunkan nilai tukar. Hal ini terjadi karena perubahan lebih banyak menggunakan komponen rokok, cengkeh, sama tembakau dari dalam negeri sendiri, dari lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Romikul Group yang menarik kesimpulan tidak adanya pengaruh signifikan pada kurs terhadap exposure ekonomi. Lalu pengaruh inflasi terhadap arus kas. Pada penelitian tersebut, hasil uji T, statistik T tadi, menunjukkan bahwa koefisien inflasi berpengaruh positif tidak signifikan, yaitu sebesar 0,176850. Berdasarkan nilai positif ini menunjukkan hubungan korelasi secara antara variabel perubahan inflasi dengan arus kas yang menjadi indikator exposure ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan inflasi terhadap arus kas perubahan industri rokok. Hal ini disebabkan karena tingkat ketergantungan secara konsumsi oleh konsumen rokok itu sendiri yang semakin meningkat, sehingga konsumen rokok akan tetap membeli rokok walaupun rokok mengalami kenaikan harga yang menyebabkan inflasi, Pengaruh perubahan kurs dan inflasi terhadap arus kas. Sesuai dengan hasil uji F, penelitian tersebut bahwa F hitung menunjukkan nilai 5,3835,753 dengan tingkat signifikan di atas 5% atau 0,05. Pada F tabel menunjukkan nilai sebesar 3,07 yang menunjukkan bahwa F hitung kurang dari F tabel dan nilai signifikansi menunjukkan hasil sebesar 0,05 lebih dari 0,003068 yang berarti bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel perubahan kurs dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap arus kas atau exposure ekonomi perusahaan rokok pada periode tahun 2008 sampai 2017. Ya, selanjutnya ada konklusi. Ya, secara parsial persentase perubahan kurs berdasarkan hasil uji T diperoleh terhitung sebesar 0,7955379 atau lebih kecil dari tabel yakni 1,661 dengan probabilitas 0,4342 lebih besar dari tingkat signifikan A sama dengan 0,05. Jadi hal ditolak dengan 0 diterima. Yang artinya secara persentase perubahan kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kas perusahaan yang merupakan exposure ekonomi. Secara parsial, inflasi berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai terhitung sebesar min 0,731531 atau lebih kecil dari tabel sebesar 1,661 dengan probabilitas 0,4715 lebih besar dari signifikasi A sama dengan 0,05 hingga HA2 ditolak dan HO2 diterima. Yang artinya parsial inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kas perusahaan yang merupakan exposure ekonomi. Setelah itu implikasi fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi yang terjadi dalam perekonomian suatu negara memiliki hubungan yang erat dengan tingkat exposure ekonomi yang dihadapi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa indikator perusahaan kurs tinggi rendahnya exposure ekonomi ditentukan oleh tingkat fluktuasi nilai tukar. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko nilai tukar yang baik oleh perusahaan untuk menghadapi dampak dari risiko tersebut. Sehingga tingkat kerugian yang diakibatkan oleh exposure ekonomi dapat diminimalisasi. Selain itu juga strategi penjualan yang baik juga jangan diperlukan pada saat nilai tukar tidak stabil. Langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalkan exposure ekonomi adalah dengan mengurangi ketergantungan pada pemasok dari luar negeri dan berfokus pada penjualan dalam negeri, sehingga tingkat risiko nilai tukar yang dihadapi dapat menjadi rendah dan menurunkan tingkat exposure ekonomi. Yang kedua ada indikator inflasi. Ini dijelaskan di jurnal tersebut bahwa tinggi rendahnya inflasi mempengaruhi tingkat exposure ekonomi yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Hal tersebut dikarenakan tingginya sebuah inflasi akan menaikkan seluruh biaya produksi serta menurunkan daya beli konsumen. Oleh karena itu, sangatlah penting strategi penentuan harga sangat diperlukan untuk menjaga tingkat keuntungan perusahaan. Jadi, sebuah perusahaan harus melakukan penyesuaian harga jual produk dengan biaya produk yang dikeluarkan untuk menstabilkan aliran arus kas yang disebabkan oleh tingginya inflasi, sehingga tingkat exposure dihadapi pun rendah.
Satu rekomendasi di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan baik bagi pihak manajemen perusahaan industri rokok yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang berhadapan langsung dengan exposure ekonomi karena melakukan penjualan produknya ke luar negeri. Untuk menganalisa serta mengelola agar risiko exposure ekonomi dapat meminimalisasi demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan, serta bagi investor yang ingin menginvestasikan dana, khususnya pada perusahaan yang bergerak pada bidang industri rokok yang cenderung menghadapi exposure untuk lebih teliti dalam pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Itulah hasil dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih semuanya.